Halo semuanya, namaku Jared dan usiaku 15 tahun. Tahukah kamu bagaimana rasanya jika kamu melihat orang yang tidak ingin kamu lihat saat sedang bercermin? Pernahkah kamu begitu menolak diri sendiri sehingga ingin melupakan siapa dirimu yang sebenarnya dan berpura-pura menjadi orang lain? Tidak, aku tidak pernah dibully, dianiaya atau dijahati di sekolah. Sebab aku bukan siapa-siapa, tidak ada istimewanya. Di sekolah, aku hanyalah teman yang tak dianggap, yang mudah dilupakan saat tidak dibutuhkan. Aku adalah anak dari 5 bersaudara di keluargaku, jadi aku juga tidak begitu merasa istimewa di rumah. Satu-satunya orang yang peduli kepadaku adalah Frank. Kami sudah berteman sejak kecil. Dia orang yang menarik dan selalu bisa meramaikan suasana. Aku sangat mengaguminya dan tidak pernah mengerti kenapa orang semacam dia tertarik untuk berteman dengan orang yang membosankan dan biasa saja seperti aku. Sekolah kami berbeda, tapi kami sering bermain bersama sepulang sekolah. Dia menceritakan band musiknya, pacar-pacarnya, dan pesta yang dia datangi. Aku pun selalu mendengarkannya dengan penuh kekaguman dan mencoba menyembunyikan rasa sakit karena tidak pernah bisa merasakan sedikit pun pengalamannya. Aku tidak ingat kapan persisnya aku sadari ini, tapi aku mulai membenci Frank. Tentu saja aku takut untuk mengakui semua itu salah dia. Jadi, aku berusaha sekeras mungkin untuk menghilangkan perasaan negatif ini dan tetap bersahabat dengan Frank. Suatu hari, Frank datang ke rumahku pada akhir pekan. Dia tampak gembira sekali. Katanya dia punya berita bagus untukku. Ternyata Frank akan pindah ke sekolahku. Orang tuanya bahkan telah meminta kepala sekolah untuk memasukkannya ke kelasku. Ibuku sangat gembira mendengarnya. Sama seperti orang lain, ibu sangat menyayangi Frank. Setiap kali Frank datang, ibu selalu mengobrol panjang dengannya. Terkadang aku sampai terpikir, ibu akan jauh lebih senang jika Frank adalah anaknya, bukan aku. Seperti dugaan kalian, aku sama sekali tidak senang mendengar kabar itu. Kini, aku harus menyaksikan prestasi anak super ini setiap hari. Selain itu, aku tidak ingin Frank tahu seperti apa kondisi pertemananku di sekolah. Tak heran, dia segera menjadi anak terpintar di kelas. Tapi situasi berubah makin buruk. Dia mendapatkan perhatian Violet. Violet adalah gadis impianku. Aku naksir berat kepadanya selama 2 tahun. Tapi tentu aku tak punya peluang. Aku bahkan tak berani membayangkan kami berpacaran. Tapi Frank berbeda. Dia itu buaya darat. Dan ketakutan terbesarku pun segera menjadi kenyataan. Suatu hari, dia memintaku untuk menceritakan semua yang ku tahu tentang Violet. Sebab Frank ingin menembaknya. Bagiku, ini adalah pukulan telak. Aku kesal dan marah sekali. Tapi aku tetap berpura-pura menjadi teman yang bisa diandalkan, meski situasinya menjadi makin tak tertahankan. Karena sudah lama menyukai Violet, aku mengenalnya lebih dari yang Frank bayangkan. Aku tahu film, band, bahkan parfum kesukaannya. Semuanya. Aku merasa seperti sedang menggali kuburku sendiri. Tapi, aku tetap memberitahu Frank semua yang ku tahu. Frank agak terkejut melihat aku sangat mengetahui hidup Violet dan penasaran apakah aku dan Violet hanya berteman atau bukan. Aku terdiam sebentar. Lalu aku memaksakan diri untuk bilang dia tak perlu khawatir. Aku hanya ingin tahu kemana akhir semua ini. Suatu hari sepulang sekolah, tiba-tiba Frank mengajakku ke hutan tempat kami sering bermain saat masih anak-anak. Dia tampak gembira sekali, tak seperti biasanya. Kami ke tempat favorit kami, di tebing dekat air terjun dan duduk untuk melihat matahari terbenam. Lalu Frank bilang, "Sepertinya aku jatuh cinta kepadanya, dan begitu juga sebaliknya. Terima kasih sudah membantuku, Jared." Dek, kok bisa secepat itu? Aku sudah mencoba mencari perhatian kepadanya selama bertahun-tahun, dan dalam sekejap, dia jatuh cinta kepada Frank. Parahnya, dengan bantuanku pula. Ini keterlaluan. Aku bangkit dan berlari, dengan penuh rasa marah. Frank kini merebut semua yang aku punya. Tak ada lagi yang bisa kuimpikan. Aku berharap dia hilang selamanya. Aku melompat dari satu batu ke batu yang lain, dan tanpa kusadari aku sudah terlalu dekat dengan air terjun. Sekali salah langkah,
aku akan jatuh ke air terjun. Aku melihat ke belakang dan tampak wajah Frank yang ketakutan. Dia berlari mengejarku dan memanggil namaku. Aku mendengar dia berteriak, "Diam di sana, aku akan menolongmu." Tiba-tiba Frank tergelincir dari atas batu dan jatuh dari tebing. Kulihat dia jatuh tersungkur, tapi dia berhasil berpegangan pada sesuatu. Dia mulai berteriak minta tolong. "Jared, tolong aku!" Aku hanya berdiri terpaku di sana. Lalu aku tersadar, apa yang kulakukan? Temanku nyaris mati, dan aku hanya diam. Aku bergegas ke arah Frank dan berusaha mengulurkan tanganku kepadanya. Tapi dia tak bisa meraihnya dan jatuh. Aku tertegun. Kupanggil namanya berkali-kali, tapi dia tak menjawab. Aku mulai menangis. Bagaimana bisa ada orang yang begitu pendengki dan tak berguna seperti aku? Aku membunuh sahabatku, temanku satu-satunya. Meski peluangnya kecil bagi Frank untuk bertahan hidup, aku bergegas kembali ke kota mencari bantuan. Aku dalam keadaan linglung saat tim penyelamat menemukannya. Frank pucat, seluruh tubuhnya penuh memar dan goresan. Tapi keajaiban terjadi, dia masih hidup. Aku menangis bahagia, tapi tentu saja kisah ini belum berakhir. Tulang belakang Frank patah. Dia sudah 5 kali dioperasi, tapi kenyataan yang mengerikan masih belum berubah. Dia takkan bisa berjalan lagi. Aku mengunjungi rumah sakit setiap hari, tapi tak pernah berani membuka pintu kamarnya. Orang tua dan teman-temannya juga menjenguknya dan mereka mencecarku dengan banyak pertanyaan. Tapi aku tak tega menceritakannya sebenarnya. Apa yang harus kukatakan? Aku tak bisa memberanikan diri untuk bicara dan akhirnya hanya bergumam tak jelas. Rasa takut serasa menghunjam sampai ke tulangku saat memikirkan apa yang harus kusampaikan kepada Violet saat dia tahu apa yang menimpa Frank. Bagaimana aku bisa menatap matanya? Waktu itu pun tiba saat akhirnya Violet datang. Dia menangis haru. Sebelum masuk, Violet menanyakan kondisi Frank kepadaku. Kurasa inilah kali pertama dia melihatku dan bertanya kepadaku. Memikirkan hal ini dalam situasi seperti ini mungkin memalukan, tapi mau bagaimana lagi? Aku melihat Violet dan kurasa air mata mengalir di pipiku. Kuakui semuanya. Cintaku kepadanya dan kecemburuanku kepada Frank. Kusampaikan seluruh kisah sakit hatiku. Ku coba meyakinkan dia bahwa kejadian ini murni kecelakaan. Bahwa aku tak ingin hal ini terjadi. Kukira Violet akan bilang aku gila dan menyalahkanku. Tapi dia memelukku dan berkata bahwa aku harus menyampaikannya sendiri dan berkata jujur kepada Frank. Pada akhirnya, kukumpulkan keberanianku dan masuk ke kamar Frank. Tubuhnya dipenuhi balutan. Tapi dia sangat senang bertemu denganku. Dia berkali-kali berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Aku tak percaya apa yang kudengar. Menyelamatkannya? Justru aku hampir membunuhnya. Tapi kemudian dia memandangku dengan amat serius dan bertanya, "Apa yang terjadi, Jared? Ada apa denganmu? Kenapa kamu harus lari?" Aku menarik napas dalam-dalam dan memulai pengakuanku. Saat aku selesai, Frank tersenyum kepadaku dan berkata, "Aku senang, akhirnya kamu menyampaikan isi pikiranmu." Dia juga bilang dia tak akan mengganggu gadis yang disukai sahabatnya, dan tak percaya kenapa aku tidak jujur saja kepadanya. Aku merasa bersalah sekali, tapi harus kuakui, akhirnya aku merasa sedikit lega saat itu. Untuk kali pertama dalam hidupku, aku merasa hidup dan dibutuhkan. Tapi perasaanku terasa campur aduk. Aku belum pernah merasa sebersalah ini. Dusta dan cemburu adalah 2 hal yang paling mengerikan serta merusak di dunia. Keduanya membuat hidup manusia rusak permanen. Rasa cemburuku merusak hidup sahabatku dan gadis yang aku cintai. Juga merusak hidupku. Rasanya aku tak akan pernah memaafkan perbuatanku, meski Frank dan Violet telah memaafkanku. Aku tak pernah menyangka ada orang yang begitu baik hatinya. Mereka berdua memintaku berjanji untuk tidak menceritakan rahasia kelam ini kepada siapapun dan tidak akan memberitahu orang tua Frank maupun orang tuaku.
Meski hidup Frank akan terbatas oleh kursi roda selamanya, tampaknya dia tak pernah kehilangan optimisme dan kebahagiaannya untuk hidup. Dia memutuskan untuk berkuliah setelah lulus sekolah. Dia suka bermain bola basket sejak dulu dan sempat masuk anggota tim sekolah kami. Tapi karena tak mungkin bermain bola basket lagi, dia memutuskan untuk bermain bola basket kursi roda. Violet tak gentar atas seluruh situasi ini. Dia selalu menyemangati Frank dan mendukung segala kegiatannya. Setiap akhir pekan, Violet dan aku membawa Frank ke taman dan bersenang-senang bersama. Kurasa mereka berjodoh. Kelak, aku sangat berharap mereka akan menikah. Sedangkan aku, kejadian ini membantuku untuk memikirkan kembali prioritasku dan mempertimbangkan ulang pandanganku. Frank masih menjadi idolaku. Semangatnya untuk terus maju dan kecintaannya terhadap hidup telah memesona dan memberiku inspirasi.